Ada lebih dari 100 mayat, dan lebih dari 1.000 telah dilihat oleh Murong Xuan. Dan mayat-mayat yang belum pernah dilihat oleh Murong Xuan atau telah menjadi Jiafen. Murong Xuan tidak panik, tidak cemas, dan hanya ragu-ragu saat ini. Mengapa kualifikasi orang-orang itu sama? Apa yang akan dilakukan ini? Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Air terus membasuh jiwa, tubuh, dan segalanya milik Murong Xuan. Rasa sakit yang merobek menjadi semakin kuat. Tetapi Murong Xuan tidak bisa pingsan, seolah-olah keberadaan di belakangnya ingin dia menanggung rasa sakit yang merobek ini. Ini telah terjadi selama berhari-hari. Awalnya, Murong Xuan berpikir untuk pingsan. Tetapi setelah beberapa hari, kemarahan di hatinya meningkat. Dia awalnya adalah orang yang keras kepala. Karena dia merasa dimanipulasi oleh orang lain, antusiasmenya muncul, "Kamu ingin menyiksaku, kan? Kalau begitu aku akan bertahan, biarkan aku melihat apakah kamu dapat menyiksaku sampai mati." Oleh karena itu, Murong Xuan menggertakkan giginya di hari-hari berikutnya. Awalnya, dia hanya merasakan sakit dan nyeri yang tak ada habisnya. Namun, setelah menggigit giginya beberapa saat, Murong Xuan tiba-tiba merasakan bahwa rasa sakit yang hebat itu mulai melemah. Bukannya rasa sakit itu semakin melemah. Namun, kemampuannya untuk bertahan menjadi lebih kuat. Selain itu, setelah menanggung rasa sakit dan siksaan yang mengerikan itu, jiwa dan tubuhnya juga telah meningkat dengan sangat mengerikan. Tubuh fisiknya telah dinaikkan ke alam produk yang sangat bagus. Ketika dia memasuki alam rahasia platform air, itu hanyalah alam terbaik. Dan jiwanya telah menjadi sangat kuat. Jika jiwa para dewa dibagi menjadi 9 tingkat, pembangkit tenaga listrik rata-rata, bahkan pembangkit tenaga listrik kuasa Sage tingkat ke-10, hanyalah tingkat terendah. Namun, jiwa Murong Xuan telah dipromosikan ke tingkat 7. Itu hanya keterampilan kecil, jika kamu memiliki kemampuan untuk melanjutkan. Merasa bahwa rasa sakit di tubuhnya telah berkurang banyak, Murong Xuan tertawa. Namun, tak lama kemudian, tawanya berhenti tiba-tiba. Karena pada saat ini, rasa sakit yang 100 kali lebih kuat dari sebelumnya datang ke jiwa dan dagingnya lagi. Murong Xuan menggertakkan giginya dan bersikeras. Ketika Murong Xuan melawan, Murong Yu akhirnya sampai di luar rahasia Suitai. Pada saat ini, seluruh alam rahasia platform air terus-menerus bersinar dengan cahaya suci. Gelombang roh jahat yang sangat kuat terus-menerus meletus, menyapu ke segala arah seperti air pasang. Tidak seorang pun dapat mendekati platform air rahasia. Karena tidak ada yang dapat menahan roh-roh jahat yang mengerikan itu. Murong Yu juga berhenti agak jauh dari platform air rahasia, menatap platform air rahasia di depan dengan ekspresi muram. Wajah Murong Yan tiba-tiba berubah, "Roh jahat yang mengerikan, bisakah dia menafkahi saudaraku?" "Bagaimana vitalitas Xiao Xuan?" kata Murong Yu dengan suara yang dalam. "Vitalitasnya sangat aktif. Namun, aku bisa merasakan bahwa dia sangat menderita." Murong Yan pertama kali merasakan situasi Murong Xuan sebelum berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Melihat wajah Murong Yan pucat dan kesakitan, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatannya untuk membentuk perisai besar di tubuhnya, menghalangi invasi roh-roh jahat itu. Kekuatan hidup mengalir ke dalam tubuhnya, membersihkan dengan cepat. Wajah Murong Yan sedikit pucat, dan bahkan sedikit takut. "Ayah, aku baik-baik saja. Rasa sakit itu ada pada saudaraku. Karena aku memiliki hubungan khusus dengannya. Begitu aku merasakannya, aku akan merasakan sakit. Namun, aku hanya merasakannya 1 dari 1 miliar. Ketika membicarakan hal ini, wajah Murong Yan dan Murong Yu sama-sama tampak jelek. Rasa sakit sepersejuta membuat Murong Yan begitu tak tertahankan. Lalu, seberapa mengerikan rasa sakit yang diderita Murong Xuan sendiri. Wajah Murong Yu muram dan hampir meneteskan air. Bahkan dia tidak sanggup menahan rasa sakit seperti itu, apalagi Murong Xuan. Faktanya, Murong Yu masih meremehkan Murong Xuan. Dengan kata lain, dia meremehkan daya tahan tubuh Murong Xuan. Stamina Murong Xuan sangat kuat, kalau tidak, dia akan seperti melihat mayat. "Kamu masuk ke ruang harta karun dulu, dan aku akan menyelamatkan Xiao Xuan," kata Murong Yu. Dia hendak memasukkan Murong Yan ke dalam Hetu Luoshu. "Tunggu." Pada saat ini, Murong Yan tiba-tiba menghentikan Murong Yu.
Murong Yu sedikit mengernyit dan menatap Murong Yan, tetapi dia melihat ekspresi terkejut Murong Yan. Ayah, aku telah menerima transmisi suara dari saudaraku. Murong Yan sangat gembira. Sekarang, tidak ada yang lebih menggembirakan bagi mereka selain mengetahui bahwa Murong Xuan aman dan sehat. Mata Murong Yu berkilat tajam, dan dia menghela napas lega di dalam hatinya. Saudaraku mengatakan dia terjebak di dalam air, tetapi tidak ada bahaya bagi hidupnya. Dia memberi tahu kita untuk tidak masuk ke dalam air dengan gegabah. Karena ada banyak orang yang terjebak di dalam, dia takut kita juga akan terjebak. Auzu.com ternyata sebelum ini, Murong Xuan, yang menggertakkan giginya di platform air rahasia, tiba-tiba merasakan keberadaan Murong Yan sebagai naga dan burung phoenix, dan kemampuan penginderaan mereka sangat kuat. Bahkan alam rahasia Yuntai tidak dapat mengisolasinya. Perlu dicatat bahwa alam rahasia Yuntai telah memblokir susunan teleportasi Murong Yu, jika tidak, Murong Yu dapat langsung berteleportasi melalui Hetu Luoshu. Merasakan Murong Yan, Murong Xuan segera tahu bahwa Murong Yu dan yang lainnya tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengannya, dan mereka telah bergegas untuk menyelamatkannya. Jika itu di tempat lain, Murong Xuan pasti tidak akan menghentikan Murong Yu dan yang lainnya untuk datang menyelamatkan. Bahkan membawa mereka masuk. Hanya saja, area perairan ini benar-benar mengerikan. Berapa banyak orang yang dapat menahan rasa sakit yang parah yang hanya dapat ditanggung secara pasif. Bahkan jika Murong Yu kuat, lalu kenapa? Begitu dia tidak dapat menahan rasa sakit, itu tidak seperti mayat-mayat yang pernah dia lihat sebelumnya. Oleh karena itu, dia segera mencegah Murong Yu dan yang lainnya untuk masuk. Namun, meskipun dia dan Murong Yan dapat merasakan secara langsung, perlawanan dari alam rahasia platform air terlalu besar, dan dia hanya membicarakan situasinya. Meskipun saya tahu bahwa Murong Xuan baik-baik saja untuk saat ini, siapa yang tahu berapa lama Murong Xuan dapat bertahan. Selain itu, Murong Xuan harus melaporkan yang baik dan bukan yang mengkhawatirkan, dan Murong Yu tidak dapat membayangkan siksaan seperti apa yang sedang dia alami saat ini. Oleh karena itu, dia harus memasuki alam rahasia platform air. Xiaoyan, kamu masuk ke ruang harta karun terlebih dahulu. Aku ingin memasuki alam rahasia platform air. Kata Murong Yu ragu-ragu. Yang dia ragukan bukanlah ragu-ragu apakah akan memasuki alam rahasia platform air, dia harus masuk. Yang dia ragukan adalah, haruskah dia membawa semua orang dari buku Hetu Luo ke dalamnya? Lebih baik aku mengirim mereka kembali ke alam dewa terlebih dahulu. Begitu aku terjebak, mereka pasti ada di sana. Kalau tidak, keluargaku akan musnah. Berpikir dalam hatinya, dia hendak membawa Murong Yan masuk dan kembali ke alam dewa pada saat yang sama. Bajingan mana yang memaksa kakak tertuaku masuk ke alam rahasia platform air? Pada saat ini, suara gemuruh datang, dan suaranya mengguncang langit seperti guntur yang mengepul. Itu Xiao Yi. Murong Yan sedikit mengernyit, dan wajah Murong Yu menjadi hitam, apakah anak bajingan ini akan mati? Kekuatan Murong Yi telah mencapai alam Tianzun, tetapi dia bukan apa-apa di dunia gurun. Mungkinkah dia masih bisa mengangkat tubuh fisiknya ke puncak barang-barang suci dalam ribuan tahun ini? Jika kamu tidak memiliki kekuatan ini, berteriak sekeras itu di sini sama saja dengan mencari kematian. Sungguh, bajingan mana yang membuat keributan di sini? Sebelum suara Murong Yi jatuh, seseorang sudah meraung, membunuh, dan membunuh. Dan bahkan beberapa orang sudah bergegas menuju tempat suara itu berasal. Mencari kematian, Murong Yu melewati niat membunuh Shen Han di antara alisnya. Dia ada di sini, bajingan ini masih berani menyentuh putranya. Dengan kekuatan untuk membungkus Murong Yan, Murong Yu melangkah keluar dan menghilang di tempat. Ouyang Qian menatap Murong Yi yang membunuh, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu kemarahan di hati Murong Yi. Lapisan riak muncul di kehampaan, dan kemudian dua sosok muncul dari udara tipis. Niat membunuh Ouyang Qian meroket, dan dia melangkah maju dan membanting telapak tangan, menutupi kehampaan di depannya, mengunci dua sosok yang muncul begitu saja, lalu membantingnya. Jangan lakukan itu. Awalnya, Murong Yi sangat marah dan tidak senang. Oleh karena itu, ketika kedua sosok itu muncul pada saat yang sama, dia hanya berpikir bahwa seseorang tidak tahan dan ingin mengambil tindakan terhadapnya. Oleh karena itu, Ouyang Qian tidak menghentikannya ketika dia menembak.
Namun, saat Ouyang Qian menembak, sudut matanya secara tidak sengaja menyapu kedua sosok itu. Tiba-tiba, ada debaran di hatinya. Dia segera memanggil Ouyang Qian. Ouyang Qian tidak bereaksi untuk sementara waktu, dan kekuatannya sudah terlambat untuk ditarik. Namun, sekarang Murong Yi telah mengambil beberapa langkah ke depan. Ayah. Kakak. Sudah berakhir, Ouyang Qian terkejut di dalam hatinya, dan segera menarik kembali kekuatan yang telah dia tembak. Ini adalah ayah dan saudara perempuan Murong Yi. Dia akan menikahi Murong Yi. Jika bab ini difilmkan, dia tidak akan pernah menjadi menantu perempuan keluarga Murong seumur hidupnya. Ayah, kakak perempuan, kamu juga datang karena kakak laki-lakimu. Para bajingan ini memaksa kakak laki-lakimu ke alam rahasia platform air, dan mereka semua pantas mati. Setelah melihat Murong Yu dan keduanya, Murong Yi terkejut terlebih dahulu, lalu menggertakkan giginya dan meraung dengan aura pembunuh. Kakak keempat, jangan impulsif. Kakak tertuamu baik-baik saja untuk saat ini. Melihat mata merah Murong Yi dan pembunuh Murong Yi, Murong Yan sedikit senang karena dia melihat kasih sayang keluarga dari Murong Yi. Kakak, benar-benar tidak mati. Ah, mulut gagahku, kakak tertua benar-benar baik-baik saja. Murong Yi terkejut terlebih dahulu, lalu sangat gembira. Murong Yan mengangguk. Hahaha, Murong Yi tertawa keras, tawanya mengguncang langit. Sementara Murong Yi mendongak ke langit dan tertawa liar, Ouyang Qian telah tiba di depan Murong Yu. Saya melihat bahwa dia pertama kali memberi hormat kepada Murong Yu dengan hormat, dan berkata, menantu perempuan telah melihat ayahku. Dalam sekejap, waktu berhenti. Tawa Murong Yi berhenti tiba-tiba, dan dia pertama kali menatap Ouyang Qian dengan tercengang, lalu jatuh ke tanah dengan engah. Menantu perempuan. Ketika dia mendengar Ouyang Qian mengaku sebagai menantu perempuan Murong Yu, semua orang kecuali Ouyang Qian terkejut. Murong Yu, pembangkit tenaga listrik suku Tianhua, dan Murong Yi dan yang lainnya semuanya sama. Di antara mereka, Murong Yi adalah yang paling terkejut. Ketika dia mendengar Ouyang Qian berbicara, dia langsung jatuh ke tanah. Takut, lihatlah dirimu, mengapa kamu begitu ceroboh? Ouyang Qian datang ke sisi Murong Yi sambil tersenyum, mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Namun, Murong Yi berdiri lebih dulu, dan pada saat yang sama melangkah mundur untuk menjaga jarak tertentu dari Ouyang Qian. Kemudian dia menatap Ouyang Qian dengan tatapan kosong. Ouyang Qian, apakah kamu gila? Kapan kamu menjadi menantu perempuanku? Murong Yi sedikit marah karena terkejut. Ouyang Qian telah memaksanya untuk bertanggung jawab, itu saja. Bagaimanapun, Murong Yi sebenarnya telah melihat bangkainya secara tidak sengaja. Tetapi ketika Ouyang Qian keluar seperti itu, dia benar-benar sedikit marah. Murong Yi tidak pernah berpikir untuk menikah, jadi dia selalu menolak Ouyang Qian, meskipun Ouyang Qian memiliki warna negara dan kota. Ketika Ouyang Qian melakukan ini, dia memaksanya untuk tunduk di depan Murong Yu. Ini di luar batas kemampuannya. Kakak keempat, apakah kamu sudah menikah? Oke, kami tidak tahu. Murong Yan menatap Ouyang Qian, yang tidak di bawahnya, dengan senyum di wajahnya. Wajah Murong Yi muram, dan dia berkata dengan sangat buruk, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Ayah, kakak, jangan dengarkan omong kosongnya. Karena kamu belum siap, mari kita bicarakan ini nanti. Melihat Murong Yi benar-benar marah, Ouyang Qian berkata dengan cepat. Hal semacam ini tidak bisa datang dengan tergesa-gesa, dan telah berhasil menarik perhatian Murong Yu. Dan jika terlalu banyak, Murong Yi akan benar-benar membencinya. Jika demikian, dia akan sangat merindukan Murong Yi. Dari awal hingga akhir, Murong Yu tidak berbicara. Dia mengenal Murong Yi dan tahu bahwa ada rintangan di hati Murong Yi. Karena urusan Xuan Yu, dia selalu menghindari wanita seperti ular dan kalajengking, dan tidak dapat melepaskan ikatannya begitu lama. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa Ouyang Qian adalah istri Murong Yi. Namun, ikatan Murong Yi ini masih membutuhkan seorang wanita untuk melepaskannya. Dan Ouyang Qian adalah salah satu kandidat terbaik. Murong Yu dapat melihat bahwa Ouyang Qian benar-benar menyukai Murong Yi, dan dia dapat langsung melihat melalui pikiran Ouyang Qian. Ouyang Qian, kan? Aku tidak menyiapkan hadiah apapun dengan tergesa-gesa. Artefak suci ini harus dianggap sebagai upacara pertemuan. Murong Yu menatap Ouyang Qian dengan senyum di wajahnya,
dan pada saat yang sama mengeluarkan pedang panjang dan menyerahkannya kepada Ouyang. Akane. Ouyang kian sangat bersemangat, dia baru saja menerima dirinya sendiri. Dia segera mengambilnya, sangat senang. Namun, Murong Yi tidak senang, wajahnya muram seperti air. Ouyang Qian, kemarilah, ada yang ingin kukatakan. Murong Yu mengangguk pelan pada Ouyang Qian, lalu berjalan ke samping. Ouyang Qian terkejut, lalu mengikutinya dengan gembira. Murong Yi tampak tertekan. Dia benar-benar tertekan. Apakah sikap Murong Yu mengakui bahwa Ouyang Qian adalah menantunya? Ini bukan hal yang baik. Karena dia tidak pernah berpikir untuk menikahi seorang istri. Kakak kedua, Ouyang Qian benar-benar bukan menantuku, aku tidak ada hubungannya dengannya. Apa yang sedang dilakukan ayah? Murong Yi berjalan ke arah Murong Yan dan berkata dengan wajah tertekan. Kakak keempat, jangan malu-malu. Kata-kata Murong Yan membuat wajah Murong Yi kembali hitam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskannya sekarang. Ayah, aku tidak tahu apa yang ingin kukatakan pada menantuku. Setelah datang ke samping, Murong Yu melambaikan tangannya dan meletakkan penghalang suara di samping mereka. Setelah melihat ini, Ouyang Qian segera tahu bahwa apa yang akan dikatakan Murong Yu jelas bukan masalah sepele. Karena itu, dia menjadi serius sambil bersemangat. Apakah kamu benar-benar menyukai Xiao Yi? Apakah kamu benar-benar mencintainya? Murong Yu menatap Ouyang Qian dan bertanya sebagai gantinya. Ya, Ouyang Qian tidak ragu-ragu. Jika pada awalnya, dia hanya ingin Murong Yi yang bertanggung jawab, maka dia telah jatuh cinta dan jatuh cinta pada Murong Yi selama ratusan tahun sejak dia mengejar dan membunuh Murong Yi. Kalau tidak, dia tidak akan memburu selama ratusan tahun hanya untuk membuat Murong Yi bertanggung jawab. Kamu hebat, Murong Yi beruntung memiliki kamu sebagai istri. Mendengar itu, Ouyang Qiansu langsung merasa bahwa dia diliputi kebahagiaan, kegembiraan itu. Apa yang lebih menyenangkan daripada merasa puas dengan diri sendiri? Tentu saja, Ouyang Qian hanya berpikir bahwa Murong Yu hanya berbicara tentang penampilannya, sedangkan untuk aspek lainnya, Murong Yu sama sekali tidak tahu. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Murong Yu tidak berbicara tentang penampilannya, tetapi tentang hatinya. Apakah kamu tahu mengapa Xiao Yi tidak menerimamu? Murong Yu menghela nafas, dan teringat adegan di mana Murong Yi ditangkap oleh Xuan Yue. Ouyang Qian mengerutkan kening, aku selalu merasa ada sesuatu dalam pikirannya, dan tampaknya ada penolakan terhadapku. Dan aku menemukan bahwa dia tidak hanya menolakku, tetapi juga menolak semua wanita. Murong Yu menatap Ouyang Qian dengan kagum. Sikap Murong Yi terhadap wanita sangat tersembunyi. Jika bukan karena seseorang yang mengenalnya dengan baik, itu tidak akan ketahuan. Auzu.com. Dia memiliki simpul dalam pikirannya, Murong Yu segera memberikan gambaran singkat tentang apa yang terjadi hari itu. Setelah mendengarkan, mata Ouyang Qian memancarkan sedikit aura pembunuh. Jika Xuan Yue tidak terbunuh, dia ingin segera keluar dari alam dewa dan membunuhnya. Sambil marah, dia merasa tertekan lagi. Sedih untuk Murong Yi. Simpul yang disebabkan oleh seorang wanita padanya hanya dapat diselesaikan oleh seorang wanita. Dan kau adalah kandidat terbaik. Begitu kau melepaskan ikatan Xiao Yi, maka kau adalah istri sejati dari keluarga Murong. Aku pasti akan melakukannya. Ouyang Qian tegas, dan dia sudah memiliki keputusan di dalam hatinya. Xiao Yi, Ouyang Qian adalah gadis yang baik, jangan lewatkan. Setelah keduanya kembali, Murong Yu mengatakan sesuatu yang membuat Murong Yi ingin pingsan. Dia sangat bingung, mengapa mereka bertemu satu sama lain, dan mereka semua akan sangat puas dengan Ouyang Qian. Apakah Ouyang Qian benar-benar sebaik itu? Mengapa dia tidak merasakannya sepanjang waktu? Segera, dia berkata dengan wajah cemberut, ayah, aku akan membicarakan hal-hal ini nanti. Mari kita selamatkan kakak tertua terlebih dahulu. Murong Yu mengangguk dan melihat ke platform air misterius, Xiao Yi, aku akan mengirimmu ke alam dewa terlebih dahulu, dan Ouyang Qian, kau juga. Ouyang Qian segera mengangguk dengan keras, dia ingin bersama Murong Yi setiap hari. Ayah, kakak tertua ada di sini lagi. Murong Yan berkata dengan ekspresi serius, dan kemudian mulai merasakannya dengan serius. Setelah waktu yang lama, ekspresi bahagia muncul di wajahnya, ayah, kakak tertua berkata bahwa dia baik-baik saja sekarang. Dia telah berhasil lulus ujian dan akan menerima warisan.
Begitu dia lulus warisan, dia akan pergi. Sekarang, Sui The Taiwan Secret Realm tidak akan lagi menyakitinya. Diwariskan. Murong Yu terkejut. Warisan apa yang bisa ada di tempat ini? Tempat yang bahkan puncak suci tidak berani masuk. Agaknya itu bukan orang-orang kuat di dunia gurun, dan tentu saja itu tidak mungkin warisan orang-orang kuat di para dewa. Maka hanya ada dua kemungkinan. Satu adalah warisan orang suci. Bagaimanapun, dalam perang sebelumnya dengan Huang, banyak orang suci meninggal di alam dewa. Ada kemungkinan juga bahwa warisan orang-orang suci itu akan jatuh ke tubuh Gurun Timur. Dan jika itu tidak diwariskan oleh orang-orang suci, maka itu adalah warisan Huang. Gurun Timur, meskipun tidak sebanding dengan prasejarah, yang sunyi, yang liar dan sunyi, dan iblis. Tetapi itu juga merupakan kekuatan super di padang pasir. Kalau tidak, orang-orang di atas tidak akan ingin membangkitkannya untuk digunakan melawan orang-orang suci. Jika Murong Xuan benar-benar mendapatkan warisan Dong Huang, akan sangat mengerikan untuk memikirkannya. Namun, ini adalah hal sekunder, yang terpenting adalah bahwa Murong Xuan baik-baik saja. Jika demikian, maka pertama-tama kamu berkultivasi di ruang harta karun, dan aku akan menjaga di sini. Kata Murong Yu sambil mengerang dalam. Segera, Ouyang Qian memerintahkan orang-orang kuat dari suku Tianhua untuk kembali ke suku mereka sendiri. Dia dan Murong Yi memasuki dunia Hetu Luoshu, meninggalkan Murong Yu sendirian di luar. Apakah Murong Xuan benar-benar menerima warisan itu? Warisan siapakah itu? Kembali ke masa lalu, Murong Xuan terus-menerus dibasuh oleh air di panggung air rahasia. Sementara Murong Xuan menderita rasa sakit yang tak terlukiskan, dia terus-menerus meningkatkan ranah jiwa dan tubuhnya. Jiwa tingkat ke-9, tubuh fisik dari puncak produk suci, tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan hari-hari pahit Murong Xuan akhirnya berakhir. Tubuh daging yang mencapai puncak alam dewa. Murong Xuan tidak tahu berapa lama telah berlalu, dia hanya tahu bahwa setiap gelombang air membasuh giginya dan menahan rasa sakit yang hebat selama puluhan ribu tahun. Karena bukan kebetulan, waktu di panggung air rahasia seharusnya dipercepat. Disiksa lagi dan lagi, Murong Xuan menggertakkan giginya dan berdiri teguh. Dan ketika jiwa dan tubuhnya mencapai puncak alam dewa, arus air itu tidak akan berpengaruh ketika terus berdampak padanya, dan tidak akan ada lagi rasa sakit. Kemudian Murong Xuan ditarik ke aula besar oleh suatu kekuatan. Aula itu kosong, kecuali lelaki setengah baya yang duduk di atas kursi utama di belakang, hanya ada Murong Xuan sendirian. Manusia, selamat karena berhasil melewati ujianku, dan kau hampir tidak memenuhi syarat untuk menerima warisanku. Warisan. Murong Xuan terkejut, perasaannya hanyut oleh arus itu, apakah itu hanya ujian? Dan mayat-mayat yang dilihatnya sebelumnya adalah semua orang yang tidak dapat lulus ujian. Apa warisan ini? Murong Xuan bingung, dan ketika dia hendak mengajukan pertanyaan, dia merasa bahwa dia diliputi oleh cahaya yang menyilaukan. Kemudian kawanan kenangan yang sangat besar membanjiri pikirannya seperti lautan badai. Meskipun jiwa dan tubuhnya telah mencapai puncak alam dewa, setelah sekejap, dia merasa bahwa dia akan diremas oleh kenangan yang besar dan tak tertandingi itu. Tidak heran itu akan diuji. Tanpa tubuh dan jiwa yang begitu besar, mustahil untuk menanggungnya. Bahkan jika dia seperti ini, dia akan kewalahan. Terlepas dari pertanyaan apapun, Murong Xuan segera duduk dan mulai memurnikan dan menyerap warisan ini. Pada saat yang sama, pada saat yang paling kritis, dia masih tidak lupa untuk menyampaikannya kepada Murong Yan. Murong Xuan benar-benar terdiam, jumlah informasi yang disampaikan oleh pria parubaya itu terlalu banyak. Hanya dengan menyempurnakannya dengan cepat dia dapat menerimanya dan tidak membiarkan dirinya meledak dan mati. Dan Murong Yu telah menjaga rahasia Suitai selama beberapa tahun. Ayah, aku tidak merasakan sakit apapun pada saudaraku lagi. Sebaliknya, aku juga merasakan kegembiraan di hati saudaraku. Agaknya dia menerima warisan. Pada hari ini, suara Murong Yan terngiang di telinga Murong Yu. Murong Yu mengangguk sedikit, itu saja. Xiao Yan, jangan ganggu saudaramu. Ayo kembali dulu. Murong Xuan baik-baik saja, dan hati yang disebutkan Murong Yu di dalam hatinya juga dilepaskan. Setelah kembali ke alam dewa dari lorong para dewa, Murong Yu muncul dalam kekacauan yang pekat. Wah, apa yang terjadi sebelumnya?
Murong Yu muncul, dan Liu Haochang segera muncul di sampingnya dan bertanya dengan khawatir. Hati Murong Yu menghangat, lalu tersenyum dan berkata, sebelum batu giok jiwa putra sulungku rusak. Ekspresi Liu Haochang berubah tiba-tiba, mungkinkah orang-orang di atas telah menembakmu? Aku akan mencubit dekan keempat perguruan tinggi itu sampai mati. Melihat Liu Haochang dengan tatapan membunuh, Murong Yu tersenyum, keempat orang itu tidak dapat dibunuh untuk sementara. Jika mereka dibantai, orang-orang di atas akan segera menyadarinya. Jika ada sejumlah besar orang suci di alam bawah saat itu, akan sulit bagi kita untuk melawan. Xiao Xuan terjebak dalam jedi tertentu yang menyebabkan batu giok jiwa rusak. Faktanya, yang lain baik-baik saja. Petik 2. Tidak banyak jedi seperti itu. Umumnya, jedi seperti itu akan memiliki peluang besar. Peluang apa yang dimiliki putramu? Wajah Murong Yu menjadi serius, dia mendapatkan warisan. Di dunia gurun. Murong Yu tidak menyembunyikan apapun, dan menjelaskan urusan Murong Xuan secara terperinci. Apakah kamu curiga bahwa warisan Murong Xuan adalah orang suci tertentu atau warisan Dong Huang? Ekspresi Liu Haochang menjadi serius. Ada begitu banyak orang suci yang tewas dalam pertempuran, dan akan menjadi hal yang baik untuk mendapatkan warisan mereka dan tidak akan ada masalah di masa depan. Tetapi bagaimana jika itu adalah warisan pemborosan? Bisakah manusia menerima warisan kelaparan? Dan jika Anda benar-benar menerima warisan Huang, apa konsekuensinya? Perlu dicatat bahwa Huang juga dikenal sebagai pembasmi. Didedikasikan untuk menghancurkan peradaban. Jika Murong Xuan benar-benar menerima warisan Dong Huang, apakah itu akan menjadi sama dengan Dong Huang? Memiliki kebencian bawaan terhadap peradaban. Ingin menghancurkan peradaban. Liu Haochang juga tidak tahu. Karena tidak ada seorang pun yang pernah bisa menerima warisan kelaparan. Jika itu warisan seorang suci, itu saja. Dan jika itu warisan dari Eastern Wilderness, mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Murong Yu merasa tidak berdaya. Namun, jika Murong Xuan menerima warisan Dong Huang, maka orang-orang di atas pasti tidak akan dapat membangkitkan Dong Huang. Begitu ini terjadi, orang-orang di atas pasti akan membuat mereka marah. Saat itu, mereka akan menjadi tragis. Apa yang kamu takutkan? Jika orang-orang di atas mengambil tindakan terhadapmu, kamu akan membawa mereka semua ke sini. Liu Haochang menepuk bahu Murong Yu dan berkata dengan tenang. Garis hitam di wajah Murong Yu. Orang ini selalu sendirian di sini, dan telah lama kesepian, berharap akan ada lebih banyak orang di sini yang menemaninya. Namun, bahkan jika Dong Huang tidak dapat dibangkitkan, masih ada banyak mayat Huang di alam dewa. Mereka masih dapat membangkitkan Huang lainnya. Jika kamu membiarkan mereka berhenti, maka kamu hanya bisa berperang dengan mereka. Murong Yu mengerutkan kening. Orang-orang di atas perlu menghabiskan banyak sumber daya untuk turun, dan wilayah mereka harus disegel. Begitu ledakan itu melampaui batas toleransi para dewa akan runtuh. Dan mereka akan ditarik kembali oleh kekuatan alam suci dalam sekejap. Pencapaian juga menyedihkan, dan kekalahan juga menyedihkan. Jika bukan karena pertempuran manusia dan menyedihkan tahun ini, alam dewa hampir hancur, dan bahkan alam dewa tertinggi dapat sepenuhnya meledakkan kekuatan paling kuat dengan kemampuan alam dewa saat itu. Tetapi setelah pertempuran itu, alam dewa tidak mungkin untuk mendukung serangan terkuat orang suci. Murong Yu sedikit mengernyit, sehingga dia harus mengendalikan seluruh alam semesta setelah orang-orang di atas mengirim pasukan ke bawah. Hanya dengan cara ini alam dewa dapat memiliki kekuatan untuk melawan alam atas. Selain itu, saya tidak tahu kapan Murong Xuan dapat sepenuhnya menerima warisan itu. Setelah warisannya selesai, dan jika itu adalah warisan liar, orang-orang di atas pasti akan mengetahuinya pertama kali. Pergi dulu untuk mengangkat Dewa Petir ke alam penguasa surgawi. Murong Yu bergumam dan hendak pergi. Jika kau ingin melawan alam suci, tidak cukup hanya mengandalkan orang-orang dari alam dewa. Desolation Timur memiliki dunia internal, dan Desolation lain mungkin juga memilikinya. Jika kau dapat mengumpulkan semua pembangkit tenaga listrik dari dunia Desolate, kau bahkan akan menjadi seorang bijak. Yang datang juga bukan lawanmu. Ketika Murong Yu hendak pergi, Liu Haochang tiba-tiba berkata, tidak ada pintu masuk ke dunia yang sepi. Selain itu, bahkan jika ada pintu masuk, jika tidak ada jalan keluar,
kau hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Murong Yu mengerutkan kening, dan sekarang hanya dia yang bisa masuk dan keluar dari dunia yang sepi dengan bebas. Liu Haochang sedikit mengernyit, yang juga merupakan masalah, jika Anda masuk tetapi tidak bisa keluar, maka Anda memiliki sesuatu yang istimewa. Setelah diingatkan oleh Liu Haochang, Murong Yu segera meninggalkan Primal Chaos dan kembali ke alam dewa. Minta semua orang untuk memperhatikan dan menanyakan tentang pintu masuk ke dunia tandus di setiap benua. Setelah semua kejadian tadi malam, Murong Yu kembali ke tanah Primal Chaos lagi. Dunia-dunia tandus lainnya semuanya adalah awan yang mengambang, hanya untuk meningkatkan wilayahnya, untuk mengendalikan alam semesta adalah hal yang benar. Ketika kecelakaan Murong Xuan terjadi, keilahian spasial Murong Yu telah menembus alam surga tertinggi. Oleh karena itu, Murong Yu tidak segera mengolah keilahian petir, tetapi menghabiskan ratusan tahun untuk meningkatkan keilahian luar angkasa ke puncak yang mulia surgawi. Auzu.com. Saat ini, ratusan tahun telah berlalu, dan itu sangat dekat dengan perjanjian milenium asli. Kembangkan keilahian petir. Dengan bantuan keilahian kekacauan dan keilahian luar angkasa, terobosan keilahian petir jauh lebih cepat daripada keilahian luar angkasa. Dalam waktu kurang dari 300 tahun, keilahian petir dan petir berhasil menerobos dan mencapai alam penguasa surgawi. Dan 1000 tahun telah berlalu. Murong Yu tidak peduli untuk menaikkan Dewa Petir ke puncak Tianzun, dan segera muncul dari kekacauan yang pekat. Keempat dekan tetap diam dalam retret. Agaknya mereka masih melacak Liu Haochang. Murong Yu mencibir. Karena mereka masih belum yakin mengapa identitas Liu Haochang, mereka mungkin belum akan memulai perang. Untuk membuktikan ini, Murong Yu menyelinap ke klan monster sendirian dan diam-diam bertemu dengan Ni Tianyang. Hal yang sama berlaku untuk kepala istana-istana setan langit, dan dia belum meninggalkan retret. Ini jelas merupakan hal yang baik bagi Murong Yu dan seluruh alam dewa. Namun, pintu masuk ke dunia tandus di benua lain masih belum ada apa-apanya. Tampaknya hanya pintu masuk ke dunia gurun yang telah ditemukan. Tidak peduli kiri atau kanan, Murong Yu memanfaatkan waktu dan sekali lagi memasuki kekacauan yang pekat, terus meningkatkan alam dewa guntur dan kilat. Dalam proses ini, klon kekuatan Murong Yu juga terus memahami tahap ketujuh, catatan tubuh surgawi yang kacau. Namun, meskipun kecerdasan telah ditingkatkan berkali-kali, tidak ada keuntungan setelah bertahun-tahun. Namun, Murong Yu masih memahami. Jika semua latihan dipahami seperti itu, maka setiap orang adalah orang suci. Selain itu, Murong memiliki perasaan bahwa tahap ketujuh dari catatan tubuh surgawi yang kacau sesuai dengan alam orang suci. Bagaimanapun, pada saat Dewa Semu, catatan tubuh surgawi yang kacau tidak menembus ke tingkat yang lebih tinggi, dan itu masih merupakan tingkat alam yang mulia surgawi. Waktu berlalu dengan lambat, ratusan tahun telah berlalu. Keempat dekan dan kepala istana-istana iblis surgawi masih belum meninggalkan adat istiadat. Ras manusia dan ras monster masih dalam keadaan gencatan senjata. Namun, yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa beberapa orang telah mulai keluar di dunia desolasi timur. Meskipun hanya ada satu orang, itu juga berarti bahwa semua orang kecuali Murong Yu dapat masuk dan keluar. Karena orang yang keluar ini juga masuk dari alam dewa pada awalnya. Namun, itu adalah monster dari ras monster, seorang Kuasosage yang kuat, jenis kekuatan super yang terlahir dengan sayap dan mampu terbang. Setelah orang ini keluar, dia mengejutkan seluruh alam dewa. Akibatnya, lebih banyak orang memasuki dunia tandus. Terutama burung-burung kuat dengan sayap dari Yaozu. Tapi, di mana itu bisa keluar dengan mudah? Pada hari ini, Liu Haochang sedang duduk di aula, memejamkan mata dan beristirahat. Tiba-tiba, lolongan panjang seperti nyanyian naga keluar dari kedalaman kekacauan yang padat. Wajah Liu Haochang tiba-tiba berubah, dan dia terkejut lagi. Karena dia tahu bahwa Murong Yu telah menerobos lagi. Haha, sebelum lolongan panjang terdengar, ledakan tawa cerah teringat di aula Liu Haochang. Saat berikutnya, suara Murong Yu muncul di hadapan Liu Haochang. Apakah ketiga dewa telah mencapai puncak Tianzun? Liu Haochang berkata dengan hampa. Terima kasih padamu, semuanya telah mencapai puncak. Murong Yu tertawa, wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Liu Haochang tertekan. Kekuatan produk ini semakin kuat,
dan tidak akan butuh waktu lama untuk mengejar dan bahkan melampauinya. Mengapa ini membuatnya merasa tidak enak? Lao Liu, jangan hitam, kamu adalah seorang yang sangat kuat di alam abadi, aku bahkan bukan seorang kuasa Sage. Biarkan aku memberiku Chaos Divine Veins. Sebelum Murong Yu mundur, dia pernah meminta Liu Haochang untuk mengumpulkan beberapa Chaos Divine Vein ketika dia baik-baik saja. Karena Chaos Divine Vein yang terbakar dalam jangka panjang di dunia Hetu Luoshu semakin cepat, Chaos Divine Vein hampir habis. Liu Haochang terus melemparkan cincin penyimpanan ke Murong Yu tanpa ekspresi. Murong Yu mengambil cincin penyimpanan itu dan melemparkannya ke dunia Hetu Luoshu tanpa melihat. Tepat saat dia hendak berbicara untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Liu Haochang, tanah padat Chaos bergetar hebat dengan suara ledakan. Aula, Liu Haochang hampir runtuh karena gempa bumi. Bahkan Murong Yu, yang lengah, terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Bagaimana situasinya? Mungkinkah tanah padat Chaos akan runtuh? Untuk pertama kalinya, baik Murong Yu maupun Liu Haochang sama-sama memiliki ide ini di dalam hati mereka. Dan pikiran spiritual Liu Haochang yang besar dan tak tertandingi pun meregang dalam sekejap. Begitu kekacauan itu runtuh, ia hanya bisa memasuki kembali alam suci. Saat itu, ia hanya bisa terus diburu dan dibunuh tanpa henti. Oleh karena itu, ia 10 juta kali lebih gugup daripada Murong Yu. Tanah kekacauan yang padat itu sangat besar, bahkan jika Liu Haochang adalah seorang yang sangat kuat di alam abadi, kesadaran ilahinya begitu besar sehingga dia tidak dapat menutupi seluruh tanah yang padat itu. Namun, pikiran spiritualnya juga sangat besar, menutupi area yang luas dalam sekejap. Namun tidak ada kelainan yang ditemukan. Wajah Liu Haochang muram, dia melangkah keluar dan menghilang ke dalam aula. Pada saat yang sama, Murong Yu juga bergegas keluar dari kekacauan yang padat itu, membentangkan sayap malaikat, dan terbang dengan kecepatan yang berlawanan dengan Liu Haochang. Murong Yu dan Liu Haochang sangat cepat, mereka dengan cepat memeriksa sebagian dari kekacauan itu dan mereka hanya dapat memeriksa sebagian. Jika tidak, jika Anda ingin memeriksa semuanya, itu tidak mungkin. Tidak menemukan kelainan apapun. Sebenarnya, yang tidak diketahui oleh Murong Yu dan Liu Haochang adalah bahwa pada saat tanah yang kacau itu berguncang hebat, bukan hanya tanah yang kacau itu yang berguncang. Seluruh alam dewa, dan bahkan semua tanah padat dan alam rahasia yang terhubung dengan alam dewa, berguncang hebat. Seluruh alam dewa terasa ganas, seolah-olah seluruh alam dewa telah diinjak. Hanya saja, bahkan orang suci biasa tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Jadi, apa yang terjadi di alam dewa? Mungkinkah dunia suci akan membunuh para dewa? Atau apakah Huang dibangkitkan? Sebenarnya, meskipun seluruh alam dewa dan berbagai tanah padat terasa ganas, mereka jauh lebih rendah daripada benua timur yang sunyi. Pada saat itu, seluruh benua timur yang sunyi tampaknya hancur. Getaran yang mengerikan itu bahkan menyebabkan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di benua timur yang sunyi runtuh. Gunung-gunung runtuh, sungai-sungai bergeser, tanah bawah tanah yang besar tenggelam, dan lautan mengapung sesaat, dan seluruh benua timur yang sunyi berubah drastis. Dan wabah bencana yang tiba-tiba ini mirip dengan bencana alam. Meskipun orang-orang di benua timur yang sunyi kuat, banyak orang masih terbunuh oleh bencana-bencana ini. Dalam menghadapi bencana alam tertentu, bahkan para dewa tidak dapat sepenuhnya menghindarinya. Bagaimanapun, Tuan bukanlah keberadaan yang abadi. Aura yang mencekik yang mengerikan terpancar dari kedalaman benua timur yang sunyi. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, seluruh benua timur yang sunyi dan langit di atas benua itu diselimuti oleh roh jahat yang kuat dan tak tertandingi. Tiba-tiba, beberapa orang dengan kekuatan lemah langsung diserang oleh roh jahat. Entah meledak dan mati sebagai akibatnya, atau yang diserang tidak rasional dan berubah menjadi monster yang hanya bisa membunuh. Bagaimana situasinya? Apakah Huang dibangkitkan? Seluruh benua timur yang sunyi itu panik saat itu. Dan beberapa orang kuat yang mengetahui situasi itu tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, dan mereka semua mengira bahwa Huang telah dibangkitkan. Begitu Dong Huang dibangkitkan, mereka yang berada di Dong Huang pasti akan mati. Tiba-tiba, banyak orang ketakutan dan diunggah kembali dari benua timur yang sunyi ke benua lain. Pada saat yang sama,
di suatu tempat di dunia suci, di dalam ras manusia. Vitalitas Dong Huang hilang. Dong Huang benar-benar mati. Di sebuah aula, beberapa orang suci saling memandang. Ada formasi di aula ini. Biasanya mereka menggunakan formasi ini untuk memantau Dong Huang dan dapat mendeteksi vitalitas Dong Huang. Namun, barusan, mereka tidak dapat mendeteksi vitalitas Dong Huang. Dengan kata lain, Dong Huang sudah mati. Apakah Dong Huang benar-benar dibunuh oleh mereka yang lebih rendah dari para dewa? Semua orang di aula saling memandang, semua melihat ekspresi tidak percaya di wajah pihak lain. Cepat, cepat dan laporkan. Setelah beberapa saat, mereka bereaksi dan bergegas keluar dari aula sambil meraung. Setelah ras manusia alam suci mengetahui bahwa vitalitas gurun timur telah hilang, ras iblis alam suci juga menemukannya. Bajingan, semut sialan, seorang pembangkit tenaga suci klan iblis meraung, membunuh. Orang-orang kuat dari ras manusia dan ras monster berkumpul. Setelah puluhan ribu tahun perang ini, tanda-tanda kehidupan Dong Huang jelas mulai meningkat. Setelah beberapa waktu, ia seharusnya dapat bangkit kembali. Tetapi apa yang terjadi baru-baru ini? Mengapa Dong Huang tiba-tiba kehilangan vitalitasnya? Apakah semut-semut itu terbunuh? Seorang pria kuat dari ras manusia berkata dengan suara yang dalam, suaranya penuh dengan kemarahan dan pembunuhan. Menurutku itu tidak perlu. Meskipun Dong Huang belum dibangkitkan, bagaimana semut-semut alam dewa dapat memotong vitalitasnya? Seorang monster kuat dari klan iblis berkata dengan suara yang dalam. Mungkin ada masalah dengan pemantauan kita. Desolation Timur adalah yang paling cocok untuk kebangkitan. Kita tidak boleh gagal. Jika kita gagal, maka kita akan membantai alam dewa. Seorang ras manusia yang kuat berkata dengan acuh tak acuh. Bagi mereka, orang-orang di alam dewa tidak lebih dari semut, dan mereka akan mati jika mereka mati. Karena alam dewa tidak ada hubungannya dengan mereka. Hanya dunia suci yang memiliki hubungan dengan mereka. Namun, di alam suci, tidak berlebihan untuk menggambarkan penindasan ras manusia dan ras monster oleh ras suci sebagai sesuatu yang berlama-lama dan terengah-engah. Kedua klan itu sama sekali bukan saingan klan suci. Oleh karena itu, mereka ingin membangkitkan Desolation Timur, menggunakan Desolation untuk menimbulkan kerusakan berat pada ras suci, dan bahkan menghancurkan ras suci. Oleh karena itu, mereka harus menghidupkan kembali kelaparan itu, dan tidak seorang pun dapat menghentikan mereka. Mungkinkah itu tangan dan kaki para orang suci? Kita bisa menurunkan alam, dan mereka seharusnya bisa. Seorang pria kuat tiba-tiba berkata, Auzu.com, itu mungkin. Siapa orang suci di alam bawah itu, apakah sudah ketahuan? Kedua belah pihak terdiam, jelas tidak ada berita tentang Liu Haochang. Kalian berlima akan pergi ke alam dewa sesegera mungkin untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kelemahannya adalah semut yang membuat hantu, maka kita hanya bisa melakukannya sendiri. Gunakan darah mereka untuk membangkitkan gurun, kata seorang Yaozu yang kuat dengan acuh tak acuh. Kelima orang itu katanya adalah 5 orang bijak agung yang mengendalikan Hong, Tian, dan yang lainnya. Belum lagi bagaimana orang-orang suci ini mendiskusikan cara menghadapi orang-orang para dewa. Setelah Murong Yu tidak menemukan sesuatu yang aneh dalam kekacauan yang pekat itu, dia merasa ada yang salah dengan alam dewa. Oleh karena itu, dia langsung berteleportasi kembali ke benua timur yang sunyi. Begitu dia muncul, dia melihat Dong Huang tempat dunia telah berubah drastis. Tiba-tiba, dia terkejut. Yang dikhawatirkan orang lain adalah Huang dibangkitkan, apa yang harus mereka lakukan. Namun, pikiran pertama Murong Yu adalah Murong Xuan, yang mungkin menerima warisan dari Eastern Wilderness. Apakah gambaran ini berhubungan dengan Murong Xuan? Apakah ada yang salah dengan Murong Yu? Murong Yu tidak punya waktu tambahan untuk memikirkan masalah ini, dan segera bergegas ke dunia gurun. Dunia gurun, seperti alam dewa, adalah perubahan besar di langit dan bumi. Dan roh jahat lebih kuat dari sebelumnya. Banyak kehidupan yang ditekan tidak sebaik kematian. Murong Yu tidak punya waktu untuk memperhatikan hal ini, dan langsung berteleportasi keluar alam rahasia platform air. Xiaoyan, segera rasakan saudaramu. Murong Yu langsung meraih Xiaoyan yang sedang berkultivasi di Hetu Luoshu, tanpa menjelaskan, tetapi langsung memberi instruksi. Murong Yan juga merasakan bahwa suasana di sekitarnya tidak tepat.
Oleh karena itu, dia merasakan Murong Xuan tanpa ragu-ragu. Panggil. Murong Yan menghela napas lega ketika dia merasakan Murong Xuan. Vitalitas Murong Xuan sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan itu membuat Murong Yan merasakan perasaan yang mengerikan. Xiao Yan. Ketika Murong Yan merasakannya, Murong Xuan, yang menerima warisan di peron air rahasia, membuka matanya dengan ganas. Xiao Yan, aku baik-baik saja, aku bisa keluar setelah beberapa saat. Transmisi tidak mengalami banyak kesulitan kali ini. Murong Yan terkejut dan dengan cepat menyampaikan kata-kata Murong Xuan kepada Murong Yu. Xiao Yan, apakah kamu bertanya kepada Xiao Xuan apakah dia telah melakukan sesuatu? Apakah penglihatan dunia luar ini ada hubungannya dengan dia? Murong Yu merenung sejenak sebelum membiarkan Murong Yan berbicara. Ayah, saudaraku baru saja berkata, dia tidak tahu apakah penglihatan dunia luar ini berhubungan dengannya. Namun, ketika dia meninggal, dia menelan dan memurnikan sesuatu, dan kemudian dia merasakan semacam hubungan dengan dunia liar. Rasanya sangat intim, dan dia juga mengatakan bahwa begitu dia meninggal, mungkin ada perasaan yang lebih kuat. Apa yang telah ditelan? Mata Murong Yu bersinar dengan secercah cahaya. Apa yang ditelan Murong Xuan untuk membuatnya menjadi intim dengan dunia yang sepi? Apa yang ditelan untuk memberi Dong Huang penglihatan surga dan bumi seperti ini? Apakah itu sisa jiwa Dong Huang? Murong Yu tidak tahu apa itu, jadi dia sedikit khawatir. Bagaimanapun, jika ada masalah, itu tidak baik untuk Murong Xuan. Namun, semuanya telah mencapai titik seperti sekarang. Dia tidak dapat melihat Murong Xuan lagi, dia tidak dapat membantu sama sekali, dia hanya dapat mengandalkan Murong Xuan sendiri. Xiao Yan, beritahu saudaramu, jangan biarkan orang lain mengetahuinya saat dia keluar, dan jangan biarkan orang ketiga mengetahui tentang warisannya. Kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Dia tahu bahwa perubahan dunia di padang gurun timur pasti akan menarik perhatian orang-orang di alam suci. Yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa vitalitas Dong Huang telah hilang. Ini tidak semudah menarik perhatian, para ahli di alam dewa sudah membunuh. Jika mereka tahu bahwa Murong Xuan ada hubungannya dengan masalah ini, mereka pasti akan mengambil tindakan. Saat itu, Murong Xuan pasti akan mati. Setelah Murong Yan mengirimkan suara itu kepada Murong Xuan, kedua Murong Yu meninggalkan dunia padang gurun lagi dan kembali ke kota suci di benua timur yang terpencil. Murong Yu, keempat kepala sekolah sedang mencarimu. Dia baru saja muncul, dan Xiang Xingyu keluar dari sana dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kota suci itu pasti telah menunggu Murong Yu. Murong Yu, apakah Dong Huang terbunuh? Xiang Xingyu mendekat dan bertanya dengan suara rendah. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak bergerak. Bagaimana dia bisa memotong padang gurun timur? Lalu Dong Huang dibangkitkan. Ekspresi Xiang Xingyu langsung berubah jelek. Jika memang begitu, maka itu akan menjadi bencana di alam dewa. Tidak boleh. Aku akan ke sana dulu. Tiba-tiba Murong Yu merasa sedikit tertekan. Dia baru ingat bahwa dia baru saja lupa melihat hati Huang. Setidaknya bisa diketahui apakah Huang sudah mati atau perlahan bangkit kembali. Namun, tidak ada waktu baginya untuk kembali memasuki dunia tandus itu sekarang. Keempat dekan sedang mencarinya, mungkin alam suci sudah menyadarinya. Apakah kebangkitan Dongfang mengalami semacam perubahan? Kalau tidak, keempat tokoh utama tidak akan muncul kembali. Murong Yu mencibir dalam hatinya, dan tubuhnya berkedip sebelum muncul di aula besar kota primordial. Murong Yu, apakah penglihatan alam dewa dan transformasi besar dari gurun timur ada hubungannya denganmu? Sebelum Murong Yu memasuki aula, dia berteriak dengan keras. Namun, kali ini dia tidak meledakkan aura yang kuat untuk menekan Murong Yu. Mereka semua tahu bahwa napas itu tidak dapat menekan Murong Yu, kecuali jika mereka meledakkan kekuatan seorang suci. Namun, begitu mereka meledakkan kekuatan seorang suci, mereka akan ditarik kembali ke alam suci. Tetapi beberapa orang ini hanyalah orang bijak semu, jika mereka ditarik, mereka tidak akan dapat memasuki alam suci. Saya khawatir itu akan hancur selama proses penarikan. Bahkan jika itu tidak ditarik ke alam suci. Tetapi ada orang suci tingkat tinggi di belakang Murong Yu. Jika mereka berani membunuh Murong Yu dengan tangan mereka, sulit untuk menjamin bahwa orang suci tingkat tinggi di belakang Murong Yu tidak akan bergerak.
Pada saat itu, mereka akan terbunuh bahkan sebelum mereka menyerang Murong Yu. Hong dan yang lainnya sudah mati, mereka tidak peduli, bagaimanapun juga, mereka hanyalah boneka. Namun, begitu Hong dan yang lainnya meninggal, mereka tidak akan dapat mengendalikan alam dewa. Jika ingin mendapatkan kembali kendali atas alam dewa, mereka hanya dapat mengendalikan orang lain lagi. Namun, apakah Murong Yu masih akan memberi mereka waktu? Mereka juga tidak punya waktu untuk disia-siakan. Setelah mendengar ini, Murong Yu mencibir dalam hatinya, tentu saja, itu ada hubungannya dengan Dong Huang. Selain itu, saat dia mencibir dalam hatinya, ada juga seringai di wajahnya, kalian berempat terlalu sayang padaku, apakah kalian pikir aku orang suci? Sambil berbicara, Murong Yu duduk sendiri, wajahnya acuh tak acuh. Melihat keempat orang Hong, Murong Yu, jangan bicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Aku tahu bahwa penglihatan langit dan bumi ini ada hubungannya dengan kalian. Bukankah kalian, pemimpin, ingin menebang gurun? Mungkinkah kalian menebang gurun timur? Kilatan dingin melintas di antara mangga Hong Mei Yu. Murong Yu, semut kecil yang melompat di depannya, membuatnya sangat kesal. Jika bukan karena orang suci di belakangnya, dia akan menamparnya sampai mati. Wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi terkejut, mungkinkah kau pikir aku akan membunuh Huang? Aku ingin membunuh Huang. Kalau tidak, alam dewa kita tidak akan bisa makan. Saat berbicara, hati Murong Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Dari apa yang dikatakan Hong, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia sudah mati. Kalau tidak, mengapa Hong bertanya seperti itu? Ini adalah hal yang baik, ini pasti layak dirayakan. Murong Yu hendak tertawa. Pada saat yang sama, dia juga semakin curiga bahwa keberadaan yang disempurnakan oleh Murong Xuan seharusnya adalah sisa jiwa Dong Huang. Jika demikian, maka Dong Huang dibunuh oleh Murong Xuan. Wajah keempat Hong sangat jelek. Setelah menemukan bahwa vitalitas Huang telah hilang, mereka segera memeriksa formasi tersebut. Setelah pemeriksaan berulang kali, mereka memutuskan bahwa tidak ada masalah dengan formasi tersebut. Dan Murong Yu belum membuat gerakan besar baru-baru ini. Mereka semua percaya pada kemampuan kecerdasan mereka, karena pembangkit tenaga listrik teratas di alam dewa bukanlah hal yang aneh. Dengan kata lain, mereka tidak melakukan operasi untuk mengurangi pemborosan dengan Murong Yu. Namun, intuisi mereka memberitahu mereka bahwa kematian Dong Huang pasti ada hubungannya dengan Murong Yu. Turunkan saja dia dan baca ingatannya secara langsung. Suara Tian terdengar di telinga ketiga orang Hong, suaranya dingin, seperti es selama 10.000 tahun. Tidak, ada orang suci di belakangnya. Mungkin orang suci itu meninggalkan beberapa trik padanya. Da langsung membantah gagasan Tian. Bukankah dia memiliki sekte suci? Dan bajingan kecil ini memiliki banyak cinta dan kebenaran. Kita hanya perlu mengalahkan sekte suci atau beberapa kerabatnya. Hehe, Hehe mencibir, menatap mata Murong Yu. Mans berkedip. Pada saat ini, rambut dingin Murong Yu meledak, dan aura yang kuat dan berbahaya langsung menyelimuti hatinya. Apakah bajingan ini ingin melakukan sesuatu padaku? Murong Yu menjadi waspada, meningkatkan kondisinya hingga ekstrim. Bahkan, dia diam-diam mengorbankan Hetu Luoshu dan Qian Kun Yin Yang Ding untuk berjaga-jaga terhadap serangan diam-diam dari empat Hong. Keempat Hong mengira bahwa Liu Haochang telah mengatur beberapa cara pada Murong Yu. Hanya Murong Yu yang tahu bahwa Liu Haochang sama sekali tidak memiliki cara apapun, bahkan tidak memiliki pikiran ilahi. Dalam kata-katanya, terlalu malas untuk menyia-nyiakan energi itu, bagaimanapun, Murong Yu kuat dan tak terkalahkan di dunia. Diperkirakan bahwa Liu Haochang dipukuli begitu parah sehingga dia akan mengucapkan kata-kata masam ini. Murong Yu memiliki banyak cinta dan kebenaran. Begitu dia menggerakkan orang-orangnya, dia pasti akan melawan dengan panik. Sekarang bukan saatnya untuk sepenuhnya memalingkan wajahnya padanya. Pertama, selidiki apakah Dong Huang benar-benar mati. Hong mengerang, berkata perlahan. Tidak apa-apa sekarang, kamu bisa pergi. Hong melirik Murong Yu dan berkata dengan ringan. Murong Yu meledak dalam kemarahan. Siapakah keempat bajingan ini? Bisakah dia datang dan pergi sesuka hatinya? Siapakah Murong Yu? Dengan marah bergegas ke atas, dan ketika Murong Yu hendak meledak, Dabut berkata dengan acuh tak acuh, periksa aku tentang fenomena dunia, dan laporkan kembali dalam beberapa hari.
Apakah ini memperlakukan Murong Yu sebagai budak? Atau apakah dia sudah memperlakukan Murong Yu sebagai boneka? Mata Murong Yu memancarkan niat membunuh yang dingin dan mengerikan, dan perlahan berdiri dan melirik mereka berempat, lalu mencibir, 4 orang, aku sangat sibuk. Jika kalian masih memiliki hal-hal sepele ini di masa depan, jangan ganggu aku. Juga, ya, aku akan menggunakan otakku untuk melakukan sesuatu di masa depan. Jika aku jadi kalian, aku tidak akan pernah meragukan bahwa aku ada hubungannya dengan visi dunia ini. Auzu.com. Sebelum kata-kata itu jatuh, sosok Murong Yu berkedip dan dengan cepat menghilang ke aula. Sombong, pria itu menamparkan meja di depannya hingga menjadi bubuk. Seluruh orang itu bahkan berdiri dari kursi, ekspresi marah dan niat membunuh yang mengerikan meledak, langsung memenuhi seluruh aula. Tiba-tiba, seluruh aula tampak disegel oleh es selama ribuan tahun, dan dasar aula menjadi dingin. Suatu hari, aku akan membunuhnya sendiri, kata dengan percikan niat membunuh. Murong Yu benar-benar sombong, seekor semut begitu sombong, benar-benar menyebalkan. Seperti yang diketahui semua orang, ketika mereka berpikir untuk membunuh Murong Yu, mereka sudah dimasukkan dalam daftar pembunuhannya oleh Murong Yu. Hanya saja waktunya tidak tepat sekarang. Jika Huang benar-benar mati, mereka pasti akan membuka medan perang kedua. Huang Timur dapat dibangkitkan, jadi Huang lainnya juga dapat dibangkitkan. Setelah meninggalkan aula, Murong Yu mengerutkan kening. Membunuh kelaparan hanyalah solusi sementara daripada penyembuhan permanen. Jika Anda ingin memutuskan pikiran orang-orang suci itu, Anda hanya dapat menghadapinya secara langsung. Namun, sekarang alam dewa bahkan tidak memiliki banyak kuasa Sage peringkat 10, dan mustahil untuk bertarung melawan ras manusia dan ras monster alam suci. Lebih baik naik ke alam kuasa Sage sesegera mungkin, dan menaklukkan kekuatan super itu di Tianyu sesegera mungkin. Jika tidak, para dewa masih hanya bisa dibantai. Murong Yu menghela nafas, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Jika orang suci menginginkan alam bawah, dia pasti akan menyegel kekuatannya dan menekannya di alam kuasa Sage tingkat ke-10. Jika pasukan sebesar itu terbunuh, orang-orang di alam dewa akan dibantai begitu saja. Tetapi bagaimana cara mempromosikannya ke alam kuasa Sage? Murong Yu tidak yakin tentang ini. Karena klon kekuatannya selalu memahami tahap ke-7 dari catatan tubuh surgawi yang kacau, tetapi tidak ada terobosan. Kuasa Sage berada di antara para dewa dan yang suci. Itu adalah tahap transisi dari penyucian. Sama seperti para abadi, beberapa orang dapat naik tanpa mencapai alam kuasa Sage sama sekali. Hal yang sama seharusnya terjadi pada para dewa. Namun, kenaikan puncak Tianzun dan kenaikan puncak kuasa Sage tingkat 10, setelah naik, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar. He Tu, yang sudah lama tidak berbicara, kata sekali lagi untuk memecahkan keraguan Murong Yu. Sebenarnya, dia tidak memecahkan keraguan itu. Apakah kau ingin menjadi seperti Dewa Semu, dan menggunakan kekuatanmu untuk mengumpulkan alam? Pikir Murong Yu, lalu ia memasuki buku He Tu Luo dengan gerakan tubuhnya. Ia siap untuk memaksakan pukulan ke alam. Begitu ia menerobos ke alam semu bijak, ia dapat mengendalikan alam semesta. Kau memiliki bunga kristal darah dan jiwa darah yang tidak dapat dihancurkan. Ini semua mengandung beberapa metode kultivasi Huang, dan kau mungkin dapat mencapai keadaan semu bijak setelah memurnikannya. Untuk sesaat, Murong Yu teringat bahwa ia masih memiliki 2 harta karun yang dikatakan dapat membuat orang menjadi suci. Selain itu, ia masih memiliki beberapa buah pencerahan. Mengapa aku melupakan hal-hal ini? Murong Yu menepuk dahinya, merasa sedikit tertekan. Xiaoyan, bagaimana situasi di Xiaoxuan sekarang? Sebelum memasuki Primal Chaos, Murong Yu dan Murong Yan muncul lagi di luar platform air rahasia. Adikku sekarang dalam kondisi stabil, dan vitalitasnya lebih kuat dari sebelumnya. Aku merasakan bahwa kekuatannya saat ini, aku khawatir dia telah mencapai tingkat kuasa Sage, atau bahkan kuasa Sage tingkat tinggi. Murong Yan merasakan, dan berkata dengan penuh semangat. Senyum muncul di wajah Murong Yu. Siapa yang tidak ingin anak-anaknya menjadi lebih kuat? Xiaoyan, apakah kamu di sini? Aku akan segera bisa keluar. Merasakan kedatangan Murong Yan, Murong Xuan segera mengirimkan suaranya. Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu sering datang.
Begitu aku pergi dari sini, aku punya caraku sendiri untuk meninggalkan dunia yang sepi ini. Murong Yu merasa lega, jadi dia meninggalkan dunia yang sepi dan kembali ke kekacauan yang pekat. Bunga kristal darah. Murong Yu memutuskan untuk memurnikan bunga kristal darah, dan pada saat yang sama menyerap kekuatan kekacauan, ingin menerobos alam dengan paksa. Hal-hal yang baik, jika kamu menelan hal-hal ini, kamu dapat memurnikan wawasan para orang suci yang terkandung di dalamnya, dan kemudian langsung menjadi wawasanmu sendiri. Efeknya jauh lebih baik daripada sekadar memahami hal-hal lain. Liu Haochang tiba-tiba muncul di tubuh Murong Yu berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pencerahan hanyalah terobosan dengan wawasan dan pengalaman orang lain. Namun, bunga kristal darah adalah sesuatu yang telah menjadi miliknya sendiri secara langsung, dan tidak perlu memahaminya sama sekali. Namun, ini seharusnya diperoleh di dunia gurun. Jika disempurnakan di gurun, efeknya akan jauh lebih baik daripada pemurnianmu. Liu Haochang melanjutkan. Hati Murong Yu tergerak, dan kemudian dia mengumpulkan bunga kristal darah ke dunia Hetu Luoshu. Bukankah Murong Xuan menerima warisan Dong Huang? Jika bunga kristal darah dan jiwa darah abadi diberikan kepada Murong Xuan, maka dia akan saling melengkapi. Lao Liu, kamu seharusnya punya yang lain. Liu Haochang mengangguk, wajahnya serius, seseorang telah turun dari atas.